Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Puput Iswandiari Syari. Saya dosen dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis 2. Mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah wajib dengan beban SKS 3 SKS, dan perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester, mencakup 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian UTS dan UAS. Tujuan dari mata kuliah ini, kita mahasiswa akan dibekali dengan pemahaman dalam tentang teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi, serta mengembangkan keterampilan mahasiswa untuk menggunakan perangkat lunak statistik seperti FSS, FUS, dan Stata. Untuk evaluasi pencapaian mahasiswa, kita lakukan menggunakan beberapa komponen. Yang pertama itu dapat berupa aktivitas, kemudian juga partisipasi, absensi, dan tugas. Itu meliputi 20%. Kemudian untuk UTS sendiri kita 30%, serta persentase terbesar berada di ujian akhir semester, ada di UAS 50%. Adik-adik juga perlu diketahui bahwa mata kuliah ini dia bersifat prasyarat ya, adik-adik sekalian, yang hanya bisa diambil apabila mahasiswa tersebut telah lulus menempuh mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1. Ada beberapa pokok bahasan ya yang akan kita pelajari untuk mata kuliah ini. Yang pertama, variabel acak dan nilai harapan. Kemudian di pertemuan kedua ada statistika dan data. Kemudian pertemuan ketiga ada penyajian data dan ukuran pemusatan. Pertemuan keempat konsep peluang. Pertemuan kelima teknik pengambilan sampel. Kemudian berikutnya ada distribusi teoritis. Kemudian juga ada probabilitas. Pertemuan berikutnya ada uji hipotesis, regresi dan statistik parametrik dan non parametrik. Kemudian ada pun beberapa mata kuliah ini juga dirancang untuk mendukung CPL ya, yang diharapkan khususnya mahasiswa memiliki sikap profesional ya dalam membangun kedepannya, kemudian menguasai pengetahuan, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan menunjukkan bagaimana kinerja yang mandiri dan terukur. Kemudian juga diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan khusus ya dalam menerapkan metode statistik untuk menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan sekitar. Untuk mendukung capaian lulusan, dia ada 4 capaian dalam pembelajaran pada mata kuliah ini yang harus dipenuhi. Yang pertama, capaian yang pertama yaitu kita harus mampu menentukan metode analisis yang sesuai dalam sebuah penelitian. Kemudian capaian yang kedua juga kita harus mampu merumuskan dan menguji hipotesis dengan benar. Kemudian capaian yang ketiga juga kita harus mampu mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil olah data statistik. Kemudian capaian yang keempat kita harus mampu memberikan dasar logika yang kuat ya terhadap hasil keputusan berdasarkan metode statistik. Nah, dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan daring ya, ada juga e-learning. Metode yang digunakan meliputi yang pertama diskusi kelompok, offline kita kuliah di dalam kelas, kemudian ada pembelajaran kolaboratif, diskusi, serta tugas-tugas mandiri dan terstruktur. Berikut ada video proses pembelajaran mata kuliah Statistik Ekonomi Bisnis 2 dengan materi pertemuan ke-6 tentang survei dan teknik pengambilan sampel. Pagi semuanya. Ya, kita sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa silakan. Ya, kita hari ini memasuki di pertemuan ke-6 karena ini sangat penting. Kalau ini kalian masih bisa ya, kalian belajar sendiri masih bisa. Yang ini kita fokus karena sedikit saja kita salah mengambil
Ini saya kasih yang contoh. Ilustrasi cara pengambilan sampel di kelas ini jumlahnya ada berapa sekarang? Ada 20 mahasiswa ya. Ada 20 mahasiswa. Berarti total populasinya ada berapa? 20. Nah, dari 20 mahasiswa saya ingin melihat dengan syarat jika dari 20 mahasiswa 5 saja saya ambil sampel mahasiswa tersebut mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan, artinya saya mengambil kesimpulan kalian mampu memahami materi statistika ekonomi ini dengan baik. Namun, jika kurang dari 5 mahasiswa yang saya tarik sampel di sini itu tidak mampu menjawab 4 saja, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam kelas ini masih belum mampu memahami materi saya dengan sangat baik. Jadi yang dikatakan populasi itu berapa? 20. Berarti yang dikatakan sampel berapa? 5. Boleh nggak ngambil sampelnya 6? Boleh. Boleh nggak ngambil sampelnya 4? Boleh nggak? Nggak boleh. Karena ada prasyarat. Prasyarat 5 ada berapa? 5. Kurang dari 5 berarti tidak. Sederhananya dia seperti itu ya. Ini bisa kalian jadi perhitungan survei dapat dia lebih apa ya, tinggal dia lebih besar karena dia cicit ya, detail, dan tingkat kecepatannya juga besar. Kalau sudah sampai di sini berarti kita memerlukan enumerator. Enumerator adalah orang-orang yang berpengalaman lapangan dalam mengambil data sampel. Parameter apa saja yang perlu diketahui? Ini basic dasar untuk mengetahui parameter yang akan kita ikuti. Rata-rata sudah dapat kan di SMA? Jadi jumlahkan, kemudian dibagi jumlah sampel. Kemudian kita ingin melihat total populasi. Kalkulasikan misalnya total populasi ada 1000, kemudian jumlah sampelnya ada 8, sehingga total populasi ada 1000 kali 8 sama dengan 8.000. Kemudian proporsi populasi. Nah, proporsi populasi bisa berarti dia persentase. Kalau tadi saya ambil 5 dari 20 mahasiswa manajemen, berarti ada berapa persen persentasenya? 25%. Tapi kalau ini kan dia lebih mudah ya. Wajib pajak yang taat pajak itu kita kategorikan 1, sehingga wajib pajak tidak taat pajak berarti kategori 0. Nah, data yang kalian ambil merupakan berarti adalah data wajib pajak. Kalian mencari data wajib pajak yang kalau ini taat berarti dia sudah melaporkan pajaknya ke KPP penanaman pajak seperti itu. Nah, ketika kalian melakukan ada suatu rumah, saya belum. Berarti kalian kategorikan orang ini 0. Berarti di kota Palangkaraya atau di wilayah Menteng, berapa banyak jumlah orang yang tak bayar pajak? Itu dipresentasikan. Dicatat ya. Total populasi yang ada di satu wilayah itu dibagikan dengan total wajib pajak yang tak membayar pajak itu dibagi dengan total populasi di suatu wilayah, sehingga kalian akan mendapatkan jumlah persentase berapa banyak yang taat membayar pajak. Berapa sampel yang diperlukan dalam mengambil survei? Misalnya begini, kalau misalnya jeruk itu manis, kita ambil 1 saja, kesimpulannya apa? Semuanya pasti manis. Tetapi jika kita ambil di pasar, jeruk itu ada yang manis dan ada yang tidak. Kita kategorikan tadi pakai prasyarat. Nah, prasyaratnya berapa? Kalian tentukan. Jika kita mengambil sebuah jeruk dengan prasyarat 10, ternyata di 10 itu dominan lebih banyak manis atau lebih banyak yang asam. Setelah kalian
saudara hadir. Silakan. Sebelum sampling, berarti ini biasanya ada kesalahan pengalihan data, di mana dari objek yang direspon tersebut salah atau bias. Misal, ketika kita turun ke lapangan, yang kita ambil adalah jumlah satu kakak. Satu kakak itu 1000 ayah, 2 anak. Kita udah pakai syarat dulu nih. Ya Allah, sambil berlihat data yang kita ambil itu data apa? Ya. Namun, jika ketika kita turun ke lapangan, kita ingin melihat pendapatan suatu masyarakat, itu kita mewawancarai nenek, masuk tidak? Itu masuk ke sini. Transaction error. Tidak bisa. Tapi jika kalian masuk, kalian masuk di sini. Ini adalah sampling error yang lebih sering ada kesalahan karena mengambil sebagian atau semua objek yang berasal dari segi populasi itu tidak menggunakan keadaan yang sebenarnya. Iya. Asik kan strategi kita? Apalagi nanti kalau sudah kalian melakukan lihat video. Nah, ini adalah salah satu tahapan dalam perencanaan survei. Tujuan survei berarti kita harus berarti kita sudah seperti melakukan penelitian. Kalian sudah mau fokus tujuan mau survei ini apa yang mau kalian ambil? Berarti kan apa yang mau kalian teliti? Seperti itu. Populasi target. Berarti setelah kalian tahu temanya apa, kalian mau cari data target apa yang akan kalian gunakan. Populasi apa? Harus menentukan sampel mana yang dipilih. Seperti itu. Kemudian frame itu sudah ada kategorikan. Oh, ini jenis datanya apa, Mas? Bahkan kalau frame, oh ternyata ini masyarakat keluarga, keluarga di mana ibu, bapak, anak, buah, keluarga berencana. Seperti itu udah kalian kategorikan. Oh ternyata anak SMA kan, atau guru kan, udah kalian kotak-kotak dalam sebuah kemudian. Desain sampel harus mengetahui ketentuan dan kendala. Ketika kalian sudah masuk di sini, kalian harus berpikir bagaimana cara mengambil sampel dengan biaya semurah mungkin. Kalau zaman dulu turun ke lapangan, kalau zaman sekarang kan sudah ada Google Form kan, kita bisa ambil data dari situ. Cuma kalau lagi Google Form kita juga harus benar-benar kadang ada yang bisa dipalsukan ya. Jadi kita paling tidak mengambil sampel itu yang cari yang lebih berkualitas dan kalian sebarkan dari media yang terpercaya seperti itu supaya datanya akurat. Metode pengukuran merupakan satu survei dalam mengambil menggunakan kuesioner. Metode pengukuran berarti kita harus pakai metode apa? Misal kalian ingin tes pengaruh, berarti pakai regresi. Materi terakhir ya. Materi di pertemuan ke-10. Kalian udah masuk sekolah UTS, berarti kalian sudah fokus pakai laptop. Nah, manajemen kemungkinan full saya semua. Tarik dulu. Oke. Kemudian organisasi tiga di lapangan. Ini surveyor. Istilah lainnya adalah enumerator ya. Enumerator. Dia memerlukan biaya dan pelatihan. Sebelum turun ke lapangan, surveyor atau enumerator perlu dilatih. Data apa yang akan diambil? Jadi misal mengambil penelitian di suatu wilayah. Dan ini enumerator. Kamu harus melatih dia untuk mengambil jenis data yang seperti apa. Nah, enumerator ini apakah gratis atau dibayar? Tergantung kalian bernegosiasinya seperti apa. Seperti itu, ya. Kemudian kita kuesioner.
Sebelum real melakukan sebuah penelitian di lapangan, kalian perlu adanya uji coba dulu, uji coba instrumen dalam sebuah penelitian. Jadi ketika kalian sudah membaca kuesioner, kalian tentukan wilayahnya di mana, kalian uji coba. Apakah kuesioner yang sudah kalian buat, rencana penelitian yang kalian buat, itu dapat diterapkan di wilayah tersebut? Setelah itu, baru kalian evaluasi. Data yang kalian butuhkan itu dapat atau tidak? Jika masih ada yang bolong-bolong, berarti kita perlu ganti teknik pengambilan sampelnya kah, teknik isi kuesionernya kah, atau jenis fokus berdiskusinya kah, atau seperti apa? Oke. Manajemen data. Setelah kita melakukan evaluasi, saat ini sudah clear ya, ternyata ketika kita turun ke lapangan itu sudah benar, data tersebut diolah. Kita sudah merencanakan metode pembelajaran. Data yang kita dapat sana tidak bolong-bolong, berarti ini harus kita ulang. Kalau bolong-bolong kita ulang data itu. Tapi jika data sudah didapatkan keseluruhan, kalian bisa langsung melakukan olah data. Langsung melakukan olah data. Masukkan ke komputer. Terakhir kalian interpretasikan. Masuk di part 4 yang tadi. Sampai di sini paham? Oke, lanjut. Kita masuk bagaimana cara mengambil sampel. Yang pertama, penarikan acak sederhana. Penarikan acak sederhana adalah penarikan sampel dari populasi di mana sekian anggota memiliki keluar. Ya, berarti kita melihat berapa banyak jumlah rata-ratanya. Berapa jumlah rata-rata populasi? Besar 92. Ya, oke. N bisa dibagi total populasi dibagi dengan populasi sini didapatkan 9,2. Kemudian penarikan acak sederhana. Ini ada kemungkinan yang dihadapi dalam penelitian beragam. Jadi ini adalah jumlah sampel. Jumlah populasi yang sifatnya heterogen, macam-macam. Kemudian kalian kualifikasikan dalam set total populasi, ya dari total populasi, kalian kategorikan sampel-sampel tersebut kategori apa? Nah, ini kalian pernah lihat acak sederhana. Dari kategori-kategori ini, kalian hasil berapa banyak sampel yang dibutuhkan? Misal 2, 3, 4. Kayak gitu. Mungkin dalam kategori sampel misalnya apa ini ya, ekopen, apa ini manajemen, mahasiswanya rata-rata IPK-nya berapa? Bisa seperti itu. Cara pengambilan acak sederhana. Kalau ini acak berlapis, dia ada tahapan-tahapannya. Misal, ini adalah pasien BPJS. Total pasien BPJS kelas 1 ada 80 sampel. Yang kelas 2 ada 110 sampel. Ada 110 pasien, berarti sampelnya ada 110. Yang kelas 3 ada 150 pasien, berarti sampelnya berapa kelas 3? 150. Kemudian di kelas 1 preminya macam-macam. Jumlah yang dibayarkan, ini penyakitnya kan namanya dia tak mungkin sama yang harus dibayarkan oleh pemerintah BPJS ke pemerintah. Rumah sakit ke mana nih? Rekening bank syariah. Bisa seperti itu kan? Bisa. Jadi yang diambil data mahasiswa, dikerucutkan lagi. Dikerucutkan, oh ternyata fakultas ekonomi. Nah, berarti seluruh data fakultas ekonomi kalian pisahkan datanya. Analisisnya pakai apa? Analisis deskripsi. Terakhir, tugas. Oke, ini saya cancel tidak jadi tugas atau jadi PR, tapi kalian kerjakan sekarang. Oke, saya kasih
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 buat lingkaran. Saya kasih waktu 5 menit. Kita mengerjakan yang benar. Nanti saya akan menanyakan random ya. Siapa yang bisa nomor 1, siapa yang bisa nomor 2, siapa yang bisa nomor 3. Oke? Saya kasih waktu 5 menit, silakan berdiskusi. Tadi sebelumnya ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah? Betul? Sudah betul? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oh, boleh. Nggak masalah. Ini sifatnya heterogen. Apa-apa. Oh ya, ada lagi? Oh ya, oke. Waktu selesai, ini sudah 10 menit ya. Di sini siapa yang siap menjawab, masih contoh penarikan aja sederhana kelompok berapa katakan? Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan menjelaskan. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh metode penarikan kaca sederhana. Penarikan kaca sederhana. Nah, di sini saya mengambil populasi ada 40 mahasiswa dalam sebuah satu kelas. Lalu di sini saya mengambil mengambil contoh dari jurusan kuliah di fakultas ekonomi di sini, saya pada 3 jurusan dari FOVEM atau juga di UNED. Untuk populasi FOVEM yaitu ada 100, dari akuntansi 140, dari manajemen 200. Lalu untuk trainingnya, saya di sini mengambil contoh dari IPK. Dari jurusan FOVEM bisa lihat situ berapa IPK contohnya. Di sini saya mengambil data yaitu 2,20, 3,25, 3,4. Lalu dari semua yang tersebut kita disilakan jumlahnya kita dapat dari itu adalah 19,75, lalu dibagikan hasilnya adalah 2,9. Lalu yang kedua masih sama cara yang pertama. Setelah semua ini dijumlahkan yang hasilnya adalah 27,95 dibagi dari sampelnya ini 9 dapat 3,10. Sama dengan dibayar 3 setelah dijumlahkan semua dan hasilnya adalah 8,55 bagi 12 sampai 3,21. Iya ini. Lalu ini rumusnya adalah S1 dikali 1 tambah Y2 tambah Y2 tambah N3 tambah Y3 dibagi sama N populasinya. Ini jumlah populasi dari semuanya.
kita masukkan. Setelah itu kita belah yang satu, dan setelah itu adalah kompilasi dari Kopek. Lalu dikali rata-rata IPK dari mesin Kopek yaitu 3,9, kita masuk 50 yaitu N2 atau masuk dari jurusan akuntansi, dikali 3,10 yaitu yang rata-rata IPK akuntansi. Lalu 200 yaitu populasi dari jurusan manajemen, kalau rata-rata IPK yaitu itu dibagi jumlah populasi dari semua jurusan yaitu 450, dapatnya 3,19. Jadi rata-rata IPK dari jurusan IPB yaitu 3,19. Terima kasih. Yang mau terserah ini siapa? Kelompok siapa? Lima. Bukan Pak Rizky. Rizky lima. Ya udah sering. Yang menang siapa? Rizky. Yang menang. Katanya tiga. Tiga udah yang menang ya Ayo, itu di sini kalau yang siap kenapa systematic sampling? Nah, kenapa dikatakan systematic sampling di sini? Jadi di sini ada 5 komponen. Unsur pertama itu kita tarik kaca aja, misalnya 5 kita tarik kaca, maka hitungan berikutnya adalah 6, 7, 8, 9, 10. Maka dikatakan 10 itu lengkap, ya, berarti kita kalau ya, jadi itu salah. Yang paling itu masih ditarik kaca aja, ya. Jadi dari 1 sampai 5 kamu ambil 5. Salah satunya ya, salah satunya saya ambil 5. Maka begitu hitungan intinya adalah 6, 7, 8, 9, 10. Maka dikatakan 10 Nah, tapi kalau kamu ambil 8 boleh nggak? Boleh. Maka masuk di kategori interval kedua ya. Terus mengerti? Ya. Sampai berikutnya hitungan berikutnya 5. Jadi kamu dari yang interval 5 ada berapa sampel yang kamu ambil? 10. Nanti ada 10 sampel dari 50 besar di tempat ya. Itu ngambil poinnya kenapa? Nah, kenapa ngambil 10 sampel? Poin yang apa? Poin yang masih sampel. Nanti mengerti? Oke, baik. Demikianlah pertemuan ke-6 hari ini, minggu ini. Jangan lupa minggu depan kalian biar materi di RPS masuk ke distribusi teori 1 ya. Setelah itu kita UTS. Nah, nanti sebelum UTS saya akan memberikan kisi-kisinya. Apa-apa saja yang akan diujikan. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, boleh pulang. Demikianlah video pembelajaran statistik ekonomi bisnis 2. Saya Puput Iswandia Resyari. Tetap semangat belajar.